Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar anak bapak? Bapak harap kalian dalam keadaan sehat, tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Langsung saja kita mulai pelajaran hari ini. Pelajaran hari ini adalah tentang bangun bidang segi 4 dan segitiga. Sebelumnya kalian sudah belajar tentang garis dan sudut. Kalian sudah tahu hubungan sudut saling sepihak dan bertolak belakang atau berseberangan. Nah, sekarang kita masuk materi yang berikutnya adalah bangun bidang segi 4. Adapun tujuan pembelajarannya adalah setelah mempelajari materi ini diharapkan kalian dapat atau mengetahui tentang pengertian segi 4, kemudian jenis-jenis segi 4 dan sifat-sifat dari segi 4 itu sendiri. Nah, segi 4 ada 6 jenis. Yang pertama adalah persegi panjang. Persegi panjang adalah bangun segi 4 yang memiliki 2 pasang sisi sejajar dan sama panjang dan 4 sisinya sama besar. Jadi kita lihat persegi panjang, 2 pasang sisi sejajar sama panjangnya adalah AB dan CD, kemudian BC dan AD, dan 4 sudut yang sama besar, sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Masing-masing adalah 90 derajat. Jadi 4 kali 90 adalah 360. Kemudian diagonalnya saling memotong sama panjang. AO sama dengan CO, DO sama dengan BO. Kemudian sumbu simetrinya ada 2. Ini dia, sumbu simetrinya ada 2. Kemudian simetri putarnya juga ada 2. 1, kemudian kembali lagi seperti semula 2. Nah, itu dia persegi panjang. Kemudian persegi adalah ini dia bangun segi 4 yang memiliki 4 sisi sama panjang dan 4 sudut sama besar. Kemudian ini dia sisinya sama panjang semua, sudutnya juga sama besar, diagonalnya saling memotong sama panjang, kemudian saling tegak lurus. Ini dia sudutnya 90 derajat yang dibentuk oleh diagonalnya. Kemudian diagonal persegi ini memiliki 4 sumbu simetri dan 4 simetri putar. Kita lihat 1, 2, 3, dan 4 kembali seperti semula. Nah, yang ketiga ini ada jajar jenjang. Jajar jenjang ini adalah bangun bidang yang memiliki 2 pasang sisi sejajar dan sama panjang, kemudian sudutnya yang berhadapan sama besar. Ini dia sudut yang berhadapan sama besar, ini sama ini. Kemudian diagonalnya saling memotong sama panjang, AO sama panjang dengan CO, kemudian BO dan DO. Dia tidak memiliki sumbu simetri, hanya saja simetri putarnya ada 2. Ini 90, tidak. Kemudian 1, 2. Kembali seperti semula. Nah, yang keempat ada namanya belah ketupat. Belah ketupat adalah bangun segi 4 yang memiliki 4 sisi sama panjang dan sudut berhadapan sama besar. Ini yang berhadapan sama besar, ini dan ini. Kemudian diagonalnya saling tegak lurus dan memotong sama panjang. Ini sama panjang, kemudian juga sama panjang. Nah, kemudian dia memiliki 2 sumbu simetri yang juga diagonalnya. Simetri putarnya juga ada 2. Ini 1, 2. Oke. Ini belah ketupat. Kemudian ada yang kelima, layang-layang. Ini layang-layang. Layang-layang adalah bangun segi 4 yang memiliki 2 pasang sisi berdekatan sama panjang. Ini sama panjang. Kemudian ini juga sama panjang, 2 pasang. Kemudian sudutnya sepasang sudut berhadapan sama besar. Yang ini saja yang sama besar, yang ini tidak. Nah, sumbu simetrinya ada 1 dan salah satu diagonalnya adalah sumbu simetri. Kemudian salah satu diagonalnya memotong diagonal lain menjadi 2 sama panjang. Jadi diagonal QS, salah ya, ini
diagonal QS memotong diagonal PR jadi sama panjang. Kalau ini O, maka ini sama panjang. Nah, kemudian simetri putarnya cuma satu, yaitu dirinya sendiri, tak ada. Kemudian kembali ke posisi semula, itulah sumbu simetri putarnya cuma ada satu. Trapesium, ini trapesium ada 3, makanya ada gambarnya banyak tadi. Ini trapesium yang 3. Trapesium ada 3, satu trapesium sama kaki, ini dia sama kaki. Kemudian ada trapesium siku-siku, ada trapesium sembarang. Trapesium sama kaki ada satu sumbu simetri, ini dia. Sedangkan trapesium siku-siku dan sembarang tidak memiliki sumbu simetri. Trapesium adalah bangun segi 4 yang memiliki sepasang sisi berhadapan sejajar, cuma sepasang. Kemudian sudutnya itu yang berdekatan sama besar, sepihak, ini dua pasang. Sudut A tambah sudut D itu 180, B tambah C juga 180. Oke, kita masuk ke contoh soal. Ini contoh soal, ada gambar persegi panjang. Perhatikan gambar di atas, tentukan panjang KL dan LM. Diketahui di sini MN 3x tambah 6, kemudian KL 5x kurang 10, LM-nya 2x tambah 2. Kita ketahui bahwa persegi panjang memiliki sifat sisi sejajar sama panjang, maka kita bisa ketahui di sini KL sama dengan MN. Maka 5x kurang 10 sama dengan 3x tambah 6. Oke, kita 5x kurang 3x sama dengan 6 tambah 10, maka 2x sama dengan 16, x sama dengan 8. Udah dapat x nya 8, kita masukkan saja. Yang ditanya adalah KL, maka KL sama dengan 5x kurang 10 sama dengan 5 kali 8 kurang 10 sama dengan 40 kurang 10 sama dengan 30. Oke, sekarang LM sama dengan 2x tambah 2 sama dengan 2 kali 8 tambah 2 sama dengan 16 tambah 2 sama dengan 18 cm. Ini juga cm. Lanjut. Oke, ini adalah nomor 2. Gambarnya jajar genjang. Perhatikan gambar di atas, tentukan besar sudut B dan sudut C. Nah, kita ketahui bahwa ini adalah sejajar, maka sisi yang ini namanya sisi sudut ya. Sudut ini adalah dalam sepihak, kalau ditambah sama dengan 180. Perhatikan gambar di atas. Nah, besar sudut B, sudut C. Nah, sudut B, sudut C itu sama. Sudut A sama dengan sudut C, sudut D sama dengan sudut B. Maka sudut B tambah sudut C itu sama dengan 180. Oke. Sudut B tambah sudut C. Nah, karena dia sama, maka sudut B-nya adalah 7x kurang 25 ditambah sudut C-nya sama dengan sudut A, 3x tambah 5 sama dengan 180. 7 tambah 3 itu 10x, min 25 tambah 5 itu negatif 20 sama dengan 180. 10x sama dengan 180 tambah 20, x sama dengan 200 per 10, x sama dengan 20. Sudah dapat x 20, maka sudut B sama dengan sudut D, berarti 7x kurang 25 sama dengan 7 kali 20 kurang 25 sama dengan 140 kurang 25 sama dengan 115. Kemudian sudut C sama dengan, boleh langsung kurang saja karena ini sama juga. Ini adalah sudut dalam sepihak, berarti jumlahnya 180. Sudut C sama dengan 180 dikurang sudut B sama dengan 180
kurang 115 sama dengan 65 derajat. Ini juga derajat. Oke, sampai di sini selesai. Untuk tugas, Bapak ada tugas ini supaya lebih memahami materi tadi. Ada 1, 2, 3. Pertama, tuliskan pengertian atau definisi dari persegi panjang, persegi, jajar genjang, belah ketupat, layang-layang, dan trapesium. Semuanya ya. Kemudian nomor 2, perhatikan gambar di bawah ini, ada gambar trapesium. Di sini sudut A 70 derajat, kemudian sudut D 5x kurang 15 derajat. Kemudian tentukan nilai X dan besar sudut C. Ini juga hubungannya kan dalam sepihak. Kemudian perhatikan gambar. Ini gambar layang-layang. Jika diketahui besar sudut Q sama dengan 2A tambah 40 derajat, sudut S 4A kurang 20 derajat, kemudian sudut P 50 derajat, tentukan besar sudut S dan sudut R. Demikian, lebih kurang Bapak mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.